Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang soleh soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita memulai pelajaran pada pagi ini. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita akan belajar materi mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, di saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah SWT, sudah ada bukti-bukti bahwa beliau adalah Nabi yang dipilih sebagai Nabi yang terakhir dengan sebutan Khatamul Anbiya wal Mursalin, artinya penutup para Nabi dan Rasul. Setiap Nabi pasti memiliki mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah keluar biasaan yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang tidak bisa ditiru oleh manusia biasa. Mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Mukjizat itu hanya yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang mukjizat itu yang diberikan kepada Nabi. Setiap Nabi mempunyai mukjizatnya sendiri-sendiri. Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat ini sebagai bukti kepada umatnya bahwa dia adalah seorang Nabi utusan Allah SWT. Mukjizat ini hanya bisa terjadi pada saat yang sangat penting. Berikut bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu pada usia 8 tahun. Nabi Muhammad SAW pernah mengalami peristiwa yang bertentangan dengan hati nuraninya. Maksudnya apa? Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW diajak kakeknya Abdul Muthalib untuk menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Beliau menolak ajakan tersebut dengan halus, sopan, santun, lemah, lembut, dan tanpa menyinggung perasaan kakeknya. Pada usia 8 tahun itu Nabi Muhammad SAW diajak oleh kakeknya Abdul Muthalib untuk menyembah berhala, tetapi dengan cara yang baik, cara yang halus, sopan, santun, tidak menyinggung perasaan Abdul Muthalib. Akhirnya Nabi Muhammad menolaknya. Dia dalam hatinya itu bertentangan dengan hati nuraninya. Yang kedua, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diajak paman Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Maksudnya bertemu dengan Rohib Buhairah sambil memegang tangan beliau dan berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rohib Buhairah menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada bebatuan dan pepohon pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi.
Aku bisa mengetahui dari stempel nubuwah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami. Jadi tanda-tanda Nabi Muhammad SAW itu pada tahun 12 tahun itu sudah mulai terlihat. Sedangkan yang ketiga yaitu pada usia 15 tahun Nabi Muhammad SAW itu bergabung dengan perang Fijar. Beliau membantu paman-pamannya mengumpulkan anak-anak panah untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Pada awalnya pihak musuh suku Qais Ailan mendapat kemenangan. Namun sejak beliau ikut membantu perang itu, kemenangan beralih pihak suku Quraisy. Itu bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang akan terjaga kemurniannya hingga hari kiamat. Ayat-ayat Al-Quran jika dibaca dengan tulus dan sepenuh hati akan menggetarkan jiwa orang yang mendengarnya. Banyak sekali kisah tentang orang-orang yang masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran. Tuh, yang pertama yaitu Al-Quran. Yang kedua yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan malam luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu, beliau dinaikkan ke Siratul Muntaha. Di sana, beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah salat 5 waktu dalam sehari. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi penguat iman bagi Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW bisa mengetahui hal-hal yang belum diketahui manusia. Hal itu menunjukkan keistimewaan sebagai Nabi. Yang ketiga yaitu pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa pembelahan dada ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil. Saat itu, ia diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Suatu ketika, anak Halimah yang bernama Dimrah pulang dari bermain sambil menangis. Ia berkata bahwa ada orang yang menangkap Nabi Muhammad SAW. Orang itu besar dan berpakaian putih-putih. Halimah bergegas menyusul Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di sana, ia menjumpai Nabi Muhammad SAW sedang sendirian menengadah ke langit. Setelah ditanya oleh Halimah, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ada 2 malaikat turun dari langit dan memberikan salam kepadanya. Lalu mereka membaringkannya, membuka bajunya, membelah dadanya, dan membasuhnya dengan air yang mereka bawa. Mereka kembali menutup dadanya. Nabi Muhammad tidak merasa sakit dan luka itu tidak ada bekasnya. Itu mukjizatnya. Yang keempat yaitu peristiwa Gua Sur. Pada waktu hijrah, Nabi Muhammad SAW berangkat paling akhir. Ia ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, putri sulung Abu Bakar As-Siddiq. Asma menyiapkan bekal mereka. Karena dikejar kaum kafir, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Orang kafir mengejarnya masuk ke gua. Itu secara kebetulan beberapa langkah mereka akan berhasil menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, orang kafir itu tidak melihat mereka.
Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq pun selamat dan bisa meneruskan perjalanan menuju Madinah. Itu contoh mukjizat Nabi Muhammad. Masih banyak mukjizat-mukjizat lain yang tidak tercatat di buku ini. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terbesar. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah SWT telah mengutus banyak Nabi. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diimani adalah 25 orang. Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW hanya diutus kepada kaumnya dan dalam waktu yang terbatas. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Ajarannya juga berlaku hingga akhir zaman kelak. Ada sebuah hadis yang menjelaskan innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Berikut yaitu 25 nabi yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dzulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi ini kita telah diberi kelancaran dalam belajar. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan ilmunya berkah. Allahumma amin. Sebelumnya, Pak Habib mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.